Pada saat tanggal 5 September 2024, saya mendapatkan DM dari keluarga Mas Agus, yaitu inisial W. Beliau meminta bantuan terhadap kami. Bisa saya sambil lanjutkan ya. Pada saat tanggal 5 itu, saudari W itu meminta saya dan tim melalui DM Instagram atas nama Pratiwi Novianti Rio, dia meminta bantuan untuk di-up ke media terkait kasus penyiraman air keras yang menjadi korban adalah Mas Agus dan adanya permohonan juga agar dibantunya open donasi ke yayasan kami. Tanggal 6 September, saudari W masih mengecek Instagram saya dan juga admin saya terkait kunjungan ke rumah Mas Agus itu belum terrealisasi karena saya jujur masih banyak kegiatan pada saat tanggal tersebut untuk membantu ODGJ di luar kota, di luar daerah. Masih mengechat sampai saya datang itu di tanggal 12 September 2024. Nah, saya di situ bertemu dengan Mas Agus. Ya jujur secara keadaan saya melihat kondisinya pertama kali sangat memprihatinkan karena luka bakar sekujur tubuh dan kondisinya waktu itu baru banget keluar 1 hari dari rumah sakit. Gitu. Terus pada saat pertemuan itu Mas Agus secara gamblang dia meminta bantuan dan pendampingan dari yayasan kami, yaitu Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan terkait pengobatan dan juga keadilan. Oke. Setelah pertemuan tersebut, kita berinisiatif dan keluarga juga meminta agar adanya open donasi yang diselenggarakan oleh yayasan untuk pengobatan dari Mas Agus. Oke, karena waktu itu posisinya kita pulang dari rumah Mas Agus itu sudah larut malam. Saya tanggal 13 Septembernya melakukan open donasi di Instagram saya untuk pengobatan Mas Agus. Terus 13 September kita melakukan open donasi dan pada saat tanggal 14 kita meng-up di YouTube saya gitu supaya apa? Supaya masyarakat bisa bantu lebih luas lagi karena kondisi Mas Agus pada saat itu butuh sekali penanganan yang cepat untuk operasi matanya. Dan tidak lupa juga SOP dan rules dari kami yaitu terkait izin tayang. Jadi setiap saya selesai syuting, selesai wawancara, saya tidak lupa untuk meminta izin tayang oleh keluarganya. Jadi yang menandatangani adalah keluarga dari Mas Agus yaitu Mbak W dan juga Mbak. Dan saya menyampaikan bahwa ini akan ditayangkan ke YouTube dan mereka pun tidak adanya masalah gitu. Mungkin saya lanjutkan ya. Jadi masuk di tanggal 15. Jadi di tanggal 15 itu Penovi itu kembali menghubungi Mas Agus ya terkait perkembangan bahwa kita juga dapat kabar dari keluarga Mas Agus bahwa Mas Agus ini sering
istilahnya apa, depresi gitu kan. Dan pada saat itu yang kita dapat informasinya bisa tenang salah satunya kalau bertemu atau ngobrol dengan Tenopi gitu kan. Akhirnya Mas Agus juga atau keluarga Mas Agus juga menyampaikan bahwa Mas Agus butuh support atau dukungan dari keluarga kandungnya yang berdomisili di Aceh, itu ayah ibunya gitu kan. Nah akhirnya kita rembukan apa kendalanya, yaitu yang utamanya ya pasti transportasinya ya, biayanya gitu ya, untuk dari Aceh ke Jakarta. Nah akhirnya di tanggal 16 September itu Tenopi berkunjung ke rumah keluarga Mas Agus untuk kedua kalinya sekaligus penyerahan donasi yang memang sudah di open melalui tadi Tenopi sudah sampaikan di Instagramnya Tenopi selama 2 hari ya. Itu terkumpul, teman-teman bisa lihat di slide, itu terkumpul 23 juta rupiah dan 12 juta rupiah, jadi totalnya 35 juta pada saat itu. Oke, selanjutnya ya, jadi kita juga dapat info bahwa pada saat pengobatan pertama kali itu Mas Agus kan ditindak secara tindakan medis pertolongan pertama lah di RSUD Cengkareng. Namun keluarga juga bingung ya, karena salah satu alasan tadi menghubungi Tenopi karena kendala biaya. Sedangkan dari pengakuan atau cerita dari keluarga Mas Agus, keluarga pelaku yang menjanjikan untuk mengcover biaya pengobatan itu juga mungkin tidak terrealisasi ya. Nah akhirnya jam kerja ini diinformasikan juga oleh mereka itu ada batas waktunya sekitar 14 hari. Akhirnya ya alhamdulillah setelah tayang di YouTube Tenopi untuk pertama kalinya, kita dapat kabar juga bahwa ada bantuan dari Pemdes atau Pemko ya di Purbalingga yang jadi Mas Agus ini memang orang tuanya asal dari Aceh, tapi untuk domisilinya itu di Purbalingga, KTP-nya domisili kampung istrinya gitu. Jadi saat kita mau urus BPJS awal di sini memang kendala itu, tapi alhamdulillah berkat tayang di YouTube Tenopi itu dapat atensi mungkin dari Pemko atau Pemdes di sana dan diuruskan BPJS sehingga mungkin selanjutnya bisa digunakan gitu ya. Oke, terlepas dari hal itu, Tenopi tetap mengupayakan pengobatan yang lebih maksimal, sehingga sempat ditanyakan ke beberapa pihak rumah sakit spesialis mata berapa sih kalau memang kampok dan lain-lain gitu kan. Itu memang cukup besar ya, dapat informasinya sekitar hampir 1 miliar dan lain-lain. Maka dari itu Tenopi berinisiatif lah ke circle-nya, ke rekan-rekannya yang lain, youtuber lain. Salah satunya pada saat itu yang merespon adalah Bang Denny Sumargo. Jadi Mas Agus secara jadwal dijadwalkan oleh timnya Bang Densu itu untuk nanti podcast di tanggal 23 nanti ada. Oke, kita lanjut ke tanggal 18. Nah di tanggal 18 ini pihak Mas Agus ini sempat menceritakan lah ya dinamika proses pengobatan selama menggunakan layanan fasilitas BPJS. Itu nanti kita nggak bisa terlalu banyak menceritakan detailnya gitu kan, karena kita juga berdasarkan cerita gitu ya. Kita belum mendampingi secara langsung saat masih menggunakan BPJS. Jadi sekilas yang kita tangkap dari beberapa petunjuk yang ada, itu pihak keluarga sempat menanyakan kalau operasi dengan biaya pribadi berapa sih gitu kan ke pihak rumah sakit.
itu disebutkan oleh salah satu dokter atau administrasi sana 35 juta. Sedangkan uang donasi yang memang mereka pegang dari hasil pengumpulan pertama dan waktu itu ya memang 35 juta. Jadi mungkin ya kita juga masih masuk akal lah, ya sudah kalau itu untuk pegangan tetap lanjut BPJS selama Mas Agus juga sanggup gitu ya untuk bersabar mengantri, karena layanan BPJS apalagi di RSPM yang istilahnya rumah sakit rujukan nasional itu antriannya cukup panjang gitu ya. Selanjutnya di tanggal 20 ya sama masih seputar BPJS gitu kan. Mungkin nanti teman-teman media nanti kita kasih rilisnya juga. Lalu sampailah kita di tanggal 23 September saat tim Kenopi secara di balik layar itu mengantarkan Mas Agus dan keluarga ke rumahnya Bang Densu, karena lokasi podcastnya Bang Densu kan di rumahnya ya di Jakarta Barat. Nah di sini teman-teman bisa lihat bahwa publikasi yang memang kita sepakati antara Kenopi dengan Bang Densu itu adalah di sesi terakhir podcast itu nanti akan ada penyebutan penggalangan dana gitu ya untuk pengobatan Mas Agus, yang dimana mungkin kita dapat informasinya ya kan Bang Densu kurang biasa melakukan hal itu di podcastnya ya, tapi akhirnya beliau setuju ya, alhamdulillah kan nomor rekening donasinya dicantumkan. Tapi di sini teman-teman rekan media bisa lihat saat kita komunikasi dengan Bang Densu itu memang Kenopi menyarankan itu rekening yayasan. Tapi saat di lokasi karena memang Kenopinya nggak hadir dan tim yang mengantar juga nggak sampai dalam, menunggu di luar, itu menurut informasi yang kita terima dari timnya Bang Densu, dari pihak keluarga Mas Agus menginginkan rekening atas nama pribadi Mas Agus supaya cepat pengambilannya. Ya, ya. Oke, jadi karena kondisinya saya merasa Mas Agus ini pada saat itu membutuhkan donasi yang banyak gitu, karena untuk pencakokan mata, pengganti bola mata dan lain-lain gitu. Nah, karena kita mendapat informasi pada saat pertama mata kanan itu masih bisa untuk adanya operasi, mata kiri memang sudah tidak bisa diselamatkan. Waktu poin pertama ya. Makanya saya hubungin Bang Dewi Sumargo, Bunda Ashanti, Lia, permohonanlah agar dibantu mendapatkan perhatian yang lebih dari masyarakat. Pada saat tanggal 23 adanya podcast tersebut, saya sengaja sebenarnya untuk tidak hadir. Kenapa? Karena saya tidak mau nanti ada omongan saya dibilang pansos atau saya cari perhatian masyarakat. Itu saya enggak melakukan hal tersebut. Saya hanya menyiapkan transportasi dan supir antar jemput oleh Mas Agus gitu. Pada saat selesai podcast, Bang Dewi Sumargo itu sempat ngechat saya, Nov, nanti dicantumkan ya nomor rekening yayasan. Baik Bang, Masya Allah, terima kasih banyak. Tapi ternyata, maaf saya diserang. Tapi ternyata di balik itu semua, Mas Agus dan keluarga meminta agar donasi tersebut atas nama Mas Agus saja. Itu permintaan dari pihak keluarga. Seperti itu. Dan kami pun tahu pada saat sudah ada tayangan di YouTube Bang Densu. Gitu kita melihat, oh ini cantikan rekening Mas Agus. Kita hanya bilang, nanti minta tolong untuk transparansi agar kita bisa monitor semuanya. Itu saja. Gitu. Nah, ini pada saat tanggal 2000 juga saya sempat DM salah satu keluarga istrinya terkait dia ada open donasi lainnya. Ada open donasi lainnya atas nama salah satu relawan. Jadi sempat ada penggalangan donasi di luar dari sepengetahuan yayasan, itu kita tahu karena dapat tag
dari salah satu follower saya. Saya sempat menanyakan, Mbak ini kok open donasi, apa benar gitu, takutnya kan ada orang yang cari-cari kesempatan, tapi mereka membenarkan bahwa mereka open donasi juga di tempat lain. Dan kita sebenarnya tidak mempermasalahkan itu, walaupun ini open donasinya secara personal ya, bukan atas nama yayasan. Seperti itu. Terus kita lanjut tanggal 29 September 2024. Saya dihubungi salah satu keluarga, katanya ada yang mau ketemu Tenovi, katanya gitu, ketemu di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Jakarta. Itu adalah staf ahli dari Kementerian Sosial, ya, atas nama Ibu Aini. Nah, saya kan menyambut baik siapapun ketika mau bertemu yang kenapa enggak gitu. Akhirnya kita bikin janji lah untuk ketemu di tanggal 3 bersama Ibu Aini juga. Saya juga sempat dikasih kontaknya langsung sama beliau. Kita sepakat untuk sama-sama melihat keadaannya Mas Agus seperti apa, dan kita mau mencari jalan keluar yang terbaik untuk kondisi Mas Agus. Nah, tanggal 1 ini katanya Mas Agus diinformasikan dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Nah, akhirnya kita langsung aja ke tanggal 3 ya. Itu tanggal 3 kita bertemu sama Ibu Aini selaku dari staf ahli Kementerian Sosial yang mau berniat ini mencari jalan keluar seperti apa. Pada saat di tanggal 3 tersebut sebenarnya donasi yang sudah digalang oleh Bank Densus sudah berjalan gitu ya. Tetapi kita tidak diberitahukan dan tidak diinformasikan terkait donasi tersebut. Saya berbincang-bincang di sana terkait mereka mengeluhkan program BPJS yang mereka sampaikan ke video kami ya. Itu jelas kami jelaskan secara gamblang video tersebut dari awal sampai akhir. Mereka keluhkan soal penanganan yang terlalu lama dan lain-lain. Nah, saya berpikir untuk mencari jalan keluar gimana nih supaya kita bisa membantu Mas Agus mendapatkan pengobatan dan action yang cepat gitu agar dapat penanganan yang terbaik di rumah sakit. Nah, akhirnya kami berpikir berinisiatif untuk melakukan bersurat ke dinas-dinas dan instansi yang terkait, yaitu Dinas Sosial, Kementerian, DPR, dan lain-lain. Ya, kesehatan juga. Nah, pada saat saya pulang, itu saya baru ingat pada saat di jalan, oh donasi sudah berapa ya terkumpul. Akhirnya saya minta tolong sama asisten saya yaitu Vita untuk menanyakan langsung terkait donasi tersebut. Nah, ada chat juga itu disampaikan bahwa donasi tersebut itu sebesar 500 juta rupiah. Saya setelah mendengar berita itu saya langsung ngechat Kak Levi, asisten dari Bang Denny Sumargo, Bang Denny Sumargo juga untuk mengucapkan rasa terima kasih saya karena sudah membantu Mas Agus dan kodarnya Mas Agus mendapatkan donasi segitu. Nah, setelah berjalannya waktu, saya meminta untuk mutasi agar dilampirkan. Saya bilang, Mbak, boleh minta tolong, waktu itu kita komunikasi sama anak dari W, yaitu Mbak W juga, itu meminta mutasi rekening yang sudah berjalan dari awal sampai akhir. Tetapi beliau belum memberikan pada saat waktu itu dengan satu hal dan lainnya yang sampai akhirnya pada saat di tanggal 4 itu saya sedang bantu ODGJ. Terus akhirnya saya berinisiatif untuk merekam untuk bentuk transparansi dari pertanggungjawaban terkait donasi tersebut. Akhirnya pada tanggal 4 tersebut itu tidak ada disampaikan dan Mbak F ini pura-pura lebih cenderung tidak mengetahui apa yang terjadi, donasinya untuk apa, itu dia tidak menceritakan. Padahal sudah ada transferan ya Mas, sudah ada transferan yang keluar dan itu ke nomor rekening Mbak F itu ya. Oke, nah ini dana masuk yang disampaikan sebesar kurang lebih 1,3.
Dan akhirnya kita tetap minta tolong untuk adanya mutasi dilampirkan gitu. Nah ini boleh saudara jadi menjelaskan ya karena beliau yang berkoordinasi langsung terkait mutasinya. Terima kasih. Jelas ya suara saya. Bang, nggak masker bang. Sekarang buka aja maskernya bang. Oke. Ini di tanggal 7 ya. Di tanggal 7 kita minta mutasinya. Di situ ada keterangannya. Dari sisi keluarga menyebutkan bahwa ada kesulitan karena kartu yang dimiliki itu jenisnya tidak memungkinkan untuk cetak dari banking, jadi sehingga harus Mas Agus yang datang. Kenapa harus Mas Agus? Karena mereka sebelumnya sudah coba pakai surat kuasa ya, itu nggak dikasih sama bank, walaupun yang datang istrinya. Nah, jadi di sini masih menggunakan BPJS. Nah, di tanggal 8 akhirnya Mas Agus itu ke bank ditemenin sama kuasa hukumnya dari pos bakumnya yang mengurus pidananya perkara Mas Agus dengan Mas pelaku itu ke bank dan akhirnya didapatkan mutasi yang dimaksud. Nah, selanjutnya mutasi itu 1 hari kemudian mungkin baru dikirim ya ke saya dan saya cek di mutasi itu. Mungkin teman-teman ini juga sudah pernah dengar ya di YouTube, di situ ada beberapa kali transaksi mulai dari tanggal 27 September kalau nggak salah itu 5 kali sampai tanggal 3 atau tanggal 5 Oktober 5 kali ke rekening istrinya, 2 kali ke rekening Mbak P tadi, 1 kali ke rekening kakaknya Mas Agus. Jadi alirannya seperti ini menurut hemat kami gitu kan, dengan donasi yang sebesar itu sedangkan mereka juga masih mengupayakan menggunakan layanan BPJS yang dimana memang bagus, BPJS bagus, cuma memang itu tadi dengan kapasitas nasional mungkin banyak antrian. Harusnya perpindahan uang sebanyak 50 juta sekali transfer ini kan mereka bisa gunakan jalur pribadi ya kalau menurut kita. Nah, itulah yang kita tanyakan. Lalu ketiga transfer itu, ketiga rekening penerima ini kita juga mintakan pertanggungjawabannya masing-masing, bagaimana ini duitnya untuk keperluan apa gitu. Sedangkan pengobatan masih BPJS. Nah, selanjutnya di 11 Oktober itu akhirnya keluarga yang bisa teman-teman lihat itu ada lagi tayangan podcastnya di pakai Novi melakukan mediasi ingin menjelaskan secara langsung. Jadi baik dari rekening yang bersama istrinya, atas nama anaknya dan atas nama saudara istrinya mau dijelaskan. Sedangkan di dalam podcast ini, tapi kebetulan datangnya terlambat ya, bisa dilihat di situ. Di video ini saya berharap ini kita ketemu titiknya nih. Kenapa saya panggil semuanya? Saya hanya minta tolong transparan karena sekali lagi itu amanah yang nantinya saya bakal ditanyain sama donatur. Taufik, sudah apa itu donasinya untuk apa? Sudah belum melakukan operasi dan lain-lain. Dan pada saat akad pertama adalah untuk operasi kesembuhan dari Mas Agus gitu. Di awal video sampai akhir saya masih menanyakan terkait donasi. Mereka menjelaskan donasi yang keluar itu hanya di split.
awalnya gitu, karena ATM beliau adalah rusak katanya ya, rusak. Terus takutnya butuh donasi besar, jadi bisa di backup sama istrinya katanya gitu. Itu pengeluaran besar. Terus saya menanyakan, jadi uang yang di istrinya itu masih utuh, masih semuanya yang di split masih utuh, masih katanya statementnya seperti itu. Sampai Mas Gedi telah datangnya, akhirnya Mas Gedi datang, tidak ada pembahasan terkait donasi yang keluar juga. Pada saat di jalan ya Mas, kita baru berbicara terkait uang yang 90 juta itu udah ditanyakan belum? 95,8 sekian lah ya. Sudah ditanyakan belum? Terus saya bilang, donasi apa uang apa gitu, saya nggak tahu soalnya soal 90 juta sekian itu. Ternyata uang 90 juta sekian pernyataannya adalah untuk bayar utang rumah gitu ya. Sekali lagi dijelaskan pada saat ditanyakan untuk bayar hutang rumah, dan di situ jujur saya kaget karena apa ya, saya di sini meminta tolong ya, meminta tolong. Terus saya juga merasa ini adalah tanggung jawab saya, prioritas Mas Agus adalah untuk operasi matanya agar segera bisa melihat seperti sedia kala. Walaupun misalnya ada terkendala sedikit, seenggaknya dia masih bisa melihat dengan satu mata awalnya kan. Saya tahu dia hanya bisa pertahankan satu mata aja. Gitu. Terus akhirnya saya menanyakan itu adanya permintaan maaf dari keluarga dan kejujuran atas uang yang sudah dipakai. Seperti itu ya Mas ya. Jadi penjelasan dari keluarganya setelah ditanyakan seperti apa Mas? Ini kita masih di 11 Oktober ya Mbak. Di 11 Oktober ini sebetulnya para pihak keluarga Mas Agus itu sudah cerita ya ke saya tentang penggunaan uang itu, dan saya sudah menyarankan silakan langsung disampaikan saja secara langsung ke Novi, karena kalau melalui perantara saya khawatir saya akan kurangi atau tambahkan gitu. Jadi saya bantu monitor, dan saya juga udah menyarankan juga kalau orang memang sudah salah tuh nggak akan terlalu dipersalahkan lah, setidaknya minta maaf aja gitu ya. Tapi rupanya ialah di pertemuan ini karena saya nggak hadir dari awal, beliau tidak menyampaikan. Nah itulah yang kita juga kaget kenapa. Padahal pulang dari sini tanggal 11 itu kita langsung deal perihal 2 poin. Ini 2 poin penting nih di pertemuan ini, kita sepakat semuanya. Jadi bahwa untuk pengobatan Mas Agus akan dialihkan ke RSIC menggunakan dana donasi, dengan kesepakatan bahwa dana yang sebagian besar itu ada di rekening Mas Agus akan dipindah bukukan ke rekening yayasan. Yayasan akan bantu monitor. Karena menurut penjelasan keluarga Mas Agus, ayahnya terutama, beliau ini tidak mengerti caranya bagaimana sih langsung ya menggunakan uang itu gitu di rumah sakit, daftarnya seperti apa dan lain-lain. Ya maka dari itu disepakati hari ini kita antar ke JSC jam nanti tapi juga ikut itu langsung kita sampaikan ke dokter di JSC sana untuk apapun tindakan daya dan upaya yang masih bisa dilakukan gitu. Jadi apapun untuk pengobatannya, kesembuhannya, lalu dimulailah estafet pemeriksaan gitu ya, dari tanggal 11 ini sampai nanti tanggal 18 ya. Jadi kesepakatan Bank dan Bupan itu sudah ada di tanggal 11 bulan 3, yang dimana nanti di besoknya di tanggal 12 ini Mas Agus juga masih ke JSC pagi untuk jadi di tanggal 11 itu ke ahli kelopak, sehingga saya di tanggal 12 pagi ke ahli kornea, jadi masing-masing spesialisasinya. Lalu siangnya ketemulah dengan saya di Mall Pondok Indah 2 Bank BCA untuk mendampingi, karena kembali lagi menurut Mas Agus dan keluarga mereka kurang mengerti
untuk melakukan pemindahan sebesar itu. Dan di bank seperti biasa kita yang bukan keluarga kandung atau ada hubungan suami istri dengan beliau, kita nggak bisa ikut sampai depan. Kita hanya kasih tahu ya, Mbak tinggal ngomong aja, sampaikan apa maksud dan tujuannya. Kalau memang dipersulit ataupun seperti apa, nanti kita bantu ngomong. Ya. Tapi ya alhamdulillah di situ pelayanan Bank BCA cukup profesional. Bahkan dari teller Mas Agus dibawa ke customer service, di situ ada 2-3 pejabat bank yang bantu Mas Agus dan istri, karena ya menjalankan SOP dengan baik, karena memang yang punya hubungan itu aja ya. Kita di luar itu ada saya, ada wawanya, ada ayahnya, kita memang nggak bisa ikut di situ. Selanjutnya setelah ini masih di area yang sama tanggal 12, ini banknya kan tutup, bank hari Sabtu bank tutup jam 3, kita selesai jam 2 ini. Selesai dari bank, kita masih sempat diskusi lagi. Kita kebetulan saya ditraktir kopi, es kopi susu di situ. Nggak makan, yang makan ya Mas Agus dan keluarga ya Bang. Bisa dicek aja itu, ada fotonya tuh, ada gelasnya. Tapi ya nggak apa-apa. Memang di situ ini belum pernah ya. Sebenarnya menurut kita kurang etis ya dibahas gitu ya. Tapi kalau memang sudah dibahas ya sudah, kita juga bantu luruskan. Ya, tidak ada paksaan dan ya memang berdasarkan kepercayaan, dan juga di tanggal 11 itu kesepakatan yang kita lakukan di bicara itu juga atas dasar masukan dari Bank BSU juga ke mereka gitu. Maka itu menurut mereka itulah langkah terbaik. Dan ya dananya agar dimonitoring dan dikelola oleh yayasan untuk kepentingan pengobatan gitu. Jadi nggak bisa digunakan untuk lain-lain. Nah di sini ada foto terakhir tuh, itu juga udah kita tayangin di YouTube Nintenovi, ada interview saya sama ayahnya Mas Agus. Jadi memang dinamika di dalam keluarga yang kita tangkap, ayah Mas Agus juga agak sedikit risau kalau uangnya ada di sisi istrinya atau keluarga istrinya, karena bagaimanapun di situ beliau menyebutkan kalau mantan anak itu nggak ada, kalau mantan istri itu ada, gitu kan. Jadi beliau sangat setuju, sangat percaya dengan proses yang kita lakukan, dan bahkan di situ kita bicara banyak gitu kan. Ada yang nggak kita tayangin, memang itu salah satu kekhawatiran dari keluarga kandung yang Mas Agus sebetulnya. Jadi dengan adanya netralitas dari yayasan itu menjadi obat, karena ini kita jelasin sedikit maju ya, bahwa uang yang disebutkan atau diceritakan, diminta atau diceritakan ke ayahnya Mas Agus itu kan berdasarkan eksposur bank, eksposur tunggakan bank senilai 95.780.000 sekian, yang dibuletin 95,8, yang pada posisi Mas Agus sakit, masih bisa saja itu secara psikologis keluarga Mas Agus dan keluarga kandung Mas Agus nggak punya pilihan ya untuk memfasilitasi itu. Bagaimana di sini yang jadi kendala itu dari keluarga istri Mas Agus itu pembayaran hutangnya nggak 95,780.000 sekian itu sesuai duit yang ditransfer oleh istri dari Mas Agus ke mereka. Karena kenapa? Mereka hanya memberikan eksposur bank, bukan bukti pembayaran. Jadi itu kan harus dua ya petunjuknya ya, ada bukti tagihannya sama bukti pembayaran. Kenapa? Karena ternyata pembayaran atau pelunasan itu mungkin ada pengurangan denda, sehingga ketika diminta mutasi itu dananya hanya dibayar lunas, sertifikatnya dapat,
itu 35 juta aja misalnya untuk makan pribadi gitu. Itu yang poin keluarga tidak mau sampai terungkap. Maka dari itu ya menurut kita kasihan lah Mas Agus nih kalau begini terus gitu. Karena itu yang poin pembahasan saya sama ayahnya gitu, dan itulah yang didukung ayahnya. Kenapa kok udah di pihak netral aja, karena mereka juga nggak bisa berdaya, nggak bisa apa-apa kalau diminta terus gitu. Jadi ini kan urgensinya yang penting ya gitu kan, kita juga paham Mas Agus, kita suruh kontrak juga riskan gitu ya dengan kondisinya gitu kan. Di satu sisi juga tetap butuh dengan keluarga istrinya gitu. Ya solusi terbaiknya itu, nah itu yang kita bingung kenapa itu yang sekarang dipermasalahkan gitu kan. Nah ya nanti mungkin kita bisa klarifikasi lebih lanjut. Selanjutnya di sini ada keterangan nih di tanggal 13 lanjutan pemeriksaan. Jadi setelah dana dipindahkan itu proses pengobatan Mas Agus berlanjut juga di JC dengan sistem reimbursement dari yayasan. Jadi apapun yang artinya diinformasikan oleh dokter, kita bantu analisa, kita bantu kasih pertanyaan, coba tanya ininya sama dokter, tanya ini, tanya itu. Akhirnya di situ kan dia di USG, dia di ini, di itu, dan dapatlah rencana tindakan ya. Ada rencana tindakannya, yaitu tindakan yang pertama untuk operasi kelopak. Jadi di sini kita menyarankan untuk cangkok, tapi memang menurut dokter itu untuk dicangkok nggak memungkinkan karena harusnya dari awal tuh. Kenapa? Karena ini masalahnya bukan benturan tapi cairan, yang cairan ini masuk meresap ke dalam. Jadi dokter belum yakin untuk melakukan upaya pencangkokan atau donor mata, sehingga menyarankan rencana-rencana lain, yaitu mau diperiksa dulu listrik matanya atau saraf matanya. Ya kita saranin ya udah ikutin aja dulu gitu kan, siapa tahu bisa. Tapi setelah di USG ini informasinya benar-benar mungkin udah nggak bisa ya, udah beberapa ahli gitu, beberapa ahli udah bisa. Akhirnya disepakati untuk kosmetik supaya tampilannya tidak mengerikan atau seperti apa, atau bisa ada kelopak yang bisa tidur. Next kita di 14. Nah selama proses ini kan sudah selesai dari podcast Bensi, sudah selesai klarifikasi, duitnya sudah pindah ke yayasan gitu kan. Tapi mutasi rekening yang 95,8 ini masih jadi polemik karena nggak dikasih. Sedangkan kita udah tahu sebetulnya dia cuma bayar kayaknya eksposur bank yang ada stabilo orange 95,7 sekian. Sedangkan kita udah tahu ini, data-data ini kita udah tahu. Kita cuma meminta kejujuran aja gitu. Karena kita kan juga cek gitu. Selalu berkelit, dan inilah disinilah yang mungkin teman-teman media juga tahu ya, yang di framing seolah-olah Sanofi maksa ngancem nggak ada, pindah-pindah itu nggak ada ngancem. Tapi ketika minta mutasi, disitulah ada bahasan dari Sanofi, saya tahu nggak mau kasih mutasi, kita lapor dinsos, atau kita ya serahkan aja sama dinsos, kita nggak tahu deh gitu. Nah ini jangan dipelintir nih, kita punya semua datanya nih gitu kan. Jangan dibilang itu lagi pas mau mindahin gitu, tapi itu pas minta mutasi yang nggak dikasih. Sedangkan uang udah berpindah dari kita juga udah nothing dulu sih, udah nggak ada apa-apa, masalah tetap juga berjalan kok. Tapi demi transparansi yang selalu diperjuangkan Sanofi dalam setiap kegiatannya, hal ini perlu gitu. Jadi supaya nggak ada fitnah gitu, karena kan bagaimanapun juga hak Mas Agus, hak keluarga Mas Agus itu tahu bahwa sebetulnya bukan utangnya bukan 95,8 gitu. Itu yang kita perjuangkan, makanya kita sangat menyayangkan ya akhirnya para pembisik itu jadi berbalik gitu. Mas Agus jadi berbalik sama Sanofi, padahal tujuannya itu. Itu tadi yang 300 juga itu
sudah pindah ya, sudah pindah nanti di tanggal ini ya, 15 ya. Di tanggal 15 keluarga juga sepakat untuk memindahkan sisanya supaya dikelola yayasan. Sampai di sini pun belum diberikan nih mutasinya, jadi nah disinilah yang jadi rame gitu kan ya, jadi rame karena masih berkelit di satu sisi kita udah tahu sebetulnya, tapi mereka tetap berkelit, padahal kesepakatan saya dengan keluarganya saat pemindahan bukuan tanggal 11 itu mereka mau bilang, tapi entah mengapa ketika di depan kamera seperti itu lagi gitu kan. Ya memang ada kesalahan penyebutan ya. Novi sempat bilang beli 100 juta, enggak 100 tapi 98 juga salah sebetulnya gitu. 95,8 gitu kan. Tapi ya hal itu bukan nggak merubah substansinya bahwa duit itu dipakai gitu. Dan dipakai itu bukan 95 tapi 35 kan. Itu masalahnya. Jadi kita nggak mau lah Mas Agus dalam keadaan seperti itu ditipu daya kan gitu ya, ditipu dan didaya gitu. Nah itu yang kita perjuangkan sebetulnya. Jadi dan itu pun juga sudah diakui melalui japri ke saya dari penerima rekening itu, nama ada permintaan maaf juga gitu. Tapi setiap seperti ini, setiap event, setiap on kamera itu nggak mau menjelaskan gitu. Nah, itu yang memang jadi Bang Densi pun juga udah tahu di sini, Bang Densi udah tahu. Kita kasih tahu semua. Tapi kan di sini kita butuh kejujuran gitu ya, atau seperti apalah gitu ya, dari hal-hal yang memang sudah keliru sebelumnya, bukan punishment gitu. Nah akibat itulah berkembang akhirnya ya mungkin teman-teman bisa cek sendiri lah di situ komentar-komentar netizen yang cukup keras gitu ya, dan itu kan di luar kuasa Tenovi ya, itu Tenovi nggak bisa mendem itu gitu. Untuk penjelasannya kurang lebih itu ya, kita menampilkan semua bukti-bukti yang kita punya gitu. Terus untuk uang Mas Agus alhamdulillah masih aman ya, bukan masih aman, emang masih utuh sesuai dengan nominal pada saat ditransfer itu. Tapi ada 5 juta sekian yang sudah dipakai untuk pengobatan Mas Agus juga. Bahkan harusnya hari Senin kemarin Mas Agus itu ada pengecekan kontrol. Hari Jumat harus ada operasi, harusnya Mas operasi kelopak mata. Jadi Senin itu dia tidak datang, kita reschedule di hari Selasa, masih nggak datang juga.